Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online bulanan, melanjutkan kembali kajian mengenai ensiklopedia salat bersama Ustadz Agus Hendra. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung kembali bersama kita, baru pulang dari haji Ustadz. Baik Ustadz, terakhir kemarin kita membahas sholat Qiyamul Lail sudah sampai halaman 485 dan sekarang sudah sampai ke I Ustadz, mengenai diperbolehkan mengerjakan sholat tatawu dengan berjamaah Qiyamul Lail. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita semua dimudahkan untuk semangat terus istiqomah menuntut ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan kajian rutin bulanan BDI PT Dongki Senoro. Semoga jadi barokah buat perusahaannya, buat para karyawannya. Semoga tambah istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Saya akan share pembahasan kita pada hari ini. Kita masih di ensiklopedia Salat jilid 1. Kita sudah bahas banyak sekali tentang keutamaan Qiyamul Lail. Kita sudah bahas tata caranya, dan sekarang kita masuk kepada poin I. Diperbolehkan mengerjakan sholat tatawu berjamaah pada Qiyamul Lail. Saya akan share screen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan, kelihatan Ahmad? Kelihatan Ustaz. Nabi Shallallahu boleh Ahmad dibaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat malam dengan berjamaah dan pernah juga sendirian. Tetapi mayoritas sholat sunnah dikerjakan sendiri-sendiri. Beliau pernah sholat dengan Huzaifah sekali, Ibnu Abbas sekali, juga pernah bersama Anas, ibunya dan anak yatim sekali. Taib. Ini dalil bahwa dibolehkan orang kalau sholat, misalnya sholat duha ya, berjamaah sekali-kali boleh. Termasuk sholat malam berjamaah. Kecuali Ramadan ya, kecuali Ramadan. Itu memang berjamaah. Misalnya Bapak Ibu sekali-kali berjamaah ya, bahkan Allah rahimallahu rajulan, kan keutamaan salat Qiyamul Lail yang sudah pernah kita bahas ini, salah satunya Allah memberikan rahmat kepada suami istri yang saling membangunkan. Nah, ketika memang harus berjamaah sekali-kali ya, maka silakan berjamaah. Sebagaimana juga Nabi pernah berjamaah salat Qiyamul Lail dengan Huzaifah, dengan Ibnu Abbas, dengan Anas, ibunya dan anak yatim sekali. Lanjut. Juga pernah sholat dengan Anas dan ibunya juga Ummu Haram, bibi Anas sekali juga. Beliau juga pernah sholat dengan Ataban bin Malik dan Abu Bakar sekali. Beliau juga pernah mengimami para sahabatnya di rumah Utsman sekali. Namun hal itu tidak dikategorikan sebagai sunnah rawatib. Hal tersebut jika dilakukan jarang-jarang tidak apa-apa, kecuali sholat tarawih. Karena jamaah dalam sholat ini sunnah selamanya. Baik, sebentar.
Ahmad pernah jamaah sama istri? Pernah Ustaz? Saya sekali-kali Kali-kali. ya, Hmm. sekali-kali. Jadi intinya pada poin I ini untuk qiyamul lail atau untuk sholat sunnah ya, kecuali saya belum tahu kalau qobliyah ba'diyah bolehkah berjamaah ya. Tapi di sini masuknya adalah qiyamul lail atau ada juga yang membolehkan sholat duha ya. Tapi pada prakteknya ya di sekolah-sekolah itu suka sholat berjamaah duha berjamaah tapi akhirnya jadi keterusan. Setiap hari sholat duhanya berjamaah, maka ini tidak boleh dilakukan kalau menjadi sebuah kebiasaan. Ya, itu ada di pembahasan tentang sholat sunnah secara umum. Akan tapi kalau dilakukan sekali-kali, ya misalnya tadi ya sebulan sekali, seminggu sekali, maka duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah, witir berjamaah, ya maka itu boleh dilakukan. Kemudian yang IJ, menutup tahajud dengan sholat witir. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witran." Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat kalian pada malam hari. Kita sudah pernah bahas tentang sholat witir ya. Sholat witir itu boleh di awal, boleh di akhir, tergantung kekuatan kemampuan seseorang. Tapi kalau memang dia mampu di akhir jauh lebih baik. Karena Allah turun ke langit dunia di akhir malam, para malaikat pun menyaksikan ya. Ya, jadi yang mau di awal boleh, yang mau di akhir boleh. Nah, kebanyakan di masyarakat yang beredar hadisnya adalah ini. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat kalian pada malam hari. Dalam lafaz Muslim disebutkan, barang siapa yang sholat pada malam hari, maka hendaklah dia menjadikan akhir sholatnya sebagai sholat witir. Maksudnya sebelum subuh, karena Nabi SAW pernah merintahkan hal tersebut. Nah, ketika kita bangun ya, tahajud belum, witir belum, tapi subuh udah mau datang, maka bagus witir saja. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu terlambat, kemudian datang subuh tinggal 5 menit lagi, maka kerjakan sholat tahajud belum, witir belum, maka witir saja. Jadi tidak harus seseorang kalau bisa komplit ya, tahajud juga, witir juga. Tapi kalau memang waktunya cuma sedikit, maka harus dibelain salah satu, itu sholat witir. Baik, nomor K sekarang, silakan Ahmad. Sebentar. Lanjut. Senantiasa mengharapkan pahala pada saat tidur dan bangun agar dengan demikian itu dapat diperoleh pahala dalam segala keadaan, baik pada saat tidur maupun saat terjaga. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari pernah saling mengingatkan tentang amal soleh. Mu'adz bertanya, "Wahai Abdullah, bagaimana engkau membaca Al-Quran?" Dia menjawab, "Sedikit demi sedikit." Abu Musa balik bertanya, "Kalau engkau bagaimana membaca Al-Quran, wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Aku tidur pada awal malam lalu bangun. Kemudian aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah bagiku. Sehingga aku mengharapkan pahala dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala pada saat bangunku." Baik. Jadi orang-orang dulu itu menjadikan waktu-waktunya itu sampai waktu istirahatnya aja untuk nyari pahala. Ya, jadi sama kita juga kalau tidur tuh niatin buat istirahat sehingga besok bisa menjalankan aktivitas lagi, bisa sholat subuh lagi, maka istirahat kita jadi pahala. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya ketika kita melakukan, ya, tapi juga ketika kita meninggalkan. Contoh misalnya ya, ibu-ibu head dia lagi ibadah kan, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yaitu sholat, tawaf, apalagi jima, kemudian puasa ketika lagi haid. Maka ketika dia lagi haid, dia lagi ibadah. Kenapa? Karena dia meninggalkan larangan Allah. Karena yang melarang Anda sholat ketika haid adalah Allah. Kemudian ketika Anda juga, jadi ibadah itu bukan hanya pelaksanaan, tapi meninggalkan larangannya.
Dan termasuk ibadah adalah ketika kita selalu berniat untuk beribadah. Seperti misalnya istirahat kita. Ya, istirahat kita diniatkan buat ibadah. Ahmad istirahat biasanya dari jam 12 sampai jam 1 ya. Ya, istirahat dari jam 12 sampai kalau ngaji gini makannya kapan, Mat? Ada puasa semua. Sebelum ya bisa diatur. Bisa diatur. Ya, istirahat di kantor kan dari jam 12 sampai jam 1. Niatin itu. Istirahatnya ya untuk menunjang makannya, kerja untuk makannya untuk menunjang kerjanya. Makanya kayak makan aja, makan itu makan kan perintah Allah. Ya, bahkan makan itu bisa jadi penambah pahala ketika diniatkan untuk meningkatkan semangat kita. Maka Muaz ditanya, wahai Abdullah, bagaimana kau baca Quran? Sedikit demi sedikit. Ya, memang orang dulu tuh kalau baca Quran, 1 ayat, 10 ayat, ngerti, paham, ngamalin, baru ayat 11 sampai 20. Ngerti, paham, ngamalin, baru ayat 21 sampai 30. Kalau kita ya ngerti nggak ngerti, yang penting hatam. Kemudian kalau engkau bagaimana baca Quran, wahai Muaz? Muaz menjawab, aku tidur pada awal malam. Memang bagus tidur di awal malam habis isya ya. Lalu bangun, kemudian baca apa yang telah ditetapkan Allah bagiku, hingga aku mengharapkan pahala dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala saat bangunku. Maka banyak orang ketika tidur baca zikir pagi dan sore. Baca zikir sebelum tidur, tapi dia lupa niatin tuh tidurnya jadi ibadah buat besok. Ya, buat besok bisa sholat subuh, bisa nanti malam bangun. Lanjut dalam Dalam sebuah riwayat disebutkan, Mu'adz berkata kepada Abu Musa, bagaimana kamu membaca Al-Quran? Dia menjawab sambil berdiri, duduk di atas kendaraanku, dan sedikit demi sedikit. Nah ini baca Quran itu nggak harus duduk ya, bisa sambil berdiri. Zkurunallah qiyaman ya. Jadi kalau lihat orang-orang baca Quran sambil berdiri, sambil di bis, sambil di mana di MRT ya, ya baca Quran ya, bisa sambil diri, sambil duduk, bahkan di atas kendaraan. Sedikit demi sedikit. Lanjut. Mu'adz berkata, adapun ketika aku bangun atau tidur, aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala saat bangunku. Al-Hafiz. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, artinya dia mencari pahala pada saat beristirahat sebagaimana dia mencarinya pada saat sibuk. Karena istirahat itu jika dimaksudkan untuk membantu beribadah akan menghasilkan pahala. Nah inilah tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan perkataan Nabi itu, tapi perkataan sahabat. Jadi buat tidurnya itu supaya nggak gosip. Tidurnya itu untuk menunjang ibadah berikutnya nanti. Bagi ibu-ibu yang nanti tidur siang, ya niatkan biar nanti asar fresh, biar nanti ngurusin suami juga ya seger gitu. Nah ketika kita tidur, ya niatkan untuk sholat tahajud, maka itu akan jadi pahala. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Basri Allah mengatakan dalam hal tersebut terkandung keindahan syirah dan ghirah para sahabat serta muzakarah di antara mereka. Di dalamnya disyaratkan mengharapkan pahala baik saat tidur maupun bangun. Dengan demikian seorang muslim harus mengatur waktu dan semua urusannya, waktu untuk baca Quran, waktu untuk urusan akhirat, waktu untuk keluarga. Orang muslim yang baik itu bisa memanage waktu dengan baik. Tidak semua kerja ada waktu kerja, ada dan kerja kan ibadah, ada waktu baca Quran, ada waktu ta'lim, ada waktu masak ya buat ibu-ibu, ada waktu-waktunya semuanya harus di manage dengan baik. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, di antara manusia yang bahagia adalah mampu mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tapi ini poin yang senantiasa mengharapkan pahala pada saat tidur ya, dan bangun agar bisa beribadah kembali. Kemudian yang L, lanjut. L. Lama berdiri dengan banyak ruku dan sujud. Yang demikian itu lebih utama dalam sholat malam.
selama hal itu tidak memperberat dan tidak juga menyebabkan Ya, kebosanan. jadi kalau kita lagi qiyamul lail itu kita boleh lamain berdiri. Boleh juga lamain sujud setiap sujud atau rukunya. Nah, kira-kira kita lama apa enggak gitu loh. Kita cepat semuanya kali ya. Ya, jadi kalau orang-orang dulu lama berdirinya atau lama ruku dan sujudnya. Baik, didasarkan pada hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, afdalus salati tulul kunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Sauban, pembantu Rasulullah SAW, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu amal yang dapat memasukkan dirinya ke surga, atau tentang amalan yang paling disukai Allah. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Maka beliau menjawab, engkau harus banyak bersujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya dia akan meninggikan dirimu 1 derajat dan menghapuskan darimu satu dosa. Ada hadis di sini, sebaik-baik salat ada yang lama berdiri. Sebaik-baik salat ada yang lama berdiri. Maka Nabi itu kalau salat tuh lama tuh berdiri dan tahiyat akhir. Dan tahiyat, berdiri dan tahiyat. Ya, tapi satu sisi juga ada hadis disuruh kita memperbanyak sujud, ya. Karena berarti disuruh sujud itu ya lama, ya memperbanyak doa. Karena kalau orang sujud itu berdoa, kan termasuk saat yang bagus, faqaminun ayustajaba lahu, maka dimungkinkan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Dan juga disuruh memperbanyak sujud, karena memperbanyak sujud itu akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau lamain berdirinya, silakan. Tapi saya nggak bisa lama berdiri, saya bisanya lamanya sujud, silakan. Ya, tapi bukan sujud terakhir, setiap sujud. Juga lanjut. Juga hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia bercerita, aku pernah menginap bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air untuk wudhu beliau. Beliau pun bersabda kepadaku, mintalah, kemudian kukatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Maka beliau bersabda, tidak ada yang lain selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau bersabda, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak bersujud. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang paling dekat antara seseorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa. Serta didasarkan ini bukan sujud terakhir ya, Mat ya. Setiap sujud, ya. Karena banyak orang yang sujud terakhirnya doang lama gitu ya. Ya, jadi Syekh bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang menolak ya, bahwa kalau bisa ruku, sujud sama i'tidal tuh sama duduk antara dua sujud itu seimbang. Ya. Jadi kalau bisa lama semuanya, diri lama, ruku lama, sujud lama, i'tidal lama kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berdirinya sama tahiyat akhirnya. Ya. Tapi kalau sujud, i'tidal, ruku, duduk antara dua sujud itu bagusnya seimbang. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, makanya orang yang sujud terakhirnya doang lama bertentangan dengan hadis sujudnya dan rukunya dan i'tidalnya itu seimbang. Bukan berarti batal ya, boleh saja, silakan saja. Tapi yang sesuai sunnah adalah setiap sujud ya kalau mau lama. Lanjut. Serta didasarkan pada hadis Ibnu Abbas yang dimarfukannya kepada Nabi, adapun ruku, agungkanlah Rob di dalamnya. Sedangkan sujud, berusahalah kalian dalam berdoa, karena saat itulah sangat besar kesempatan untuk dikabulkan bagi kalian. Para ulama berbeda pendapat mengenai hadis-hadis ini,
Yang mana yang paling utama? Lama berdiri dengan sedikit sujud atau banyak sujud dengan berdiri sebentar? Baik, jadi mana yang utama nih? Lama berdiri tapi sujudnya biasa aja, atau banyak sujud tapi berdirinya sebentar? Kan sujud pasti lebih banyak daripada berdiri kan? Kalau sekali kita rakaat, satu rakaat kan 2 kali sujud. Di antara mereka ada yang berpendapat lama bersujud dan ruku lebih baik daripada lama berdiri. Hal itu menjadi pilihan segolongan orang dari sahabat Imam Ahmad. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hadis tentang keutamaan sujud yang telah disebutkan di atas. Jadi kan kita tadi udah bahas bahwa sujud itu saat terdekat seorang hamba kepada Allah kepada manusia dengan Allah itu lagi sujud. Maka nggak boleh kan baca Al-Quran kalau lagi sujudnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan tinggi, Al-Quran itu mulia. Sedangkan saat sujud itu saat manusia rendah. Maka nggak boleh baca Al-Quran, karena Al-Quran itu sesuatu yang agung, yang tinggi. Jadi kalau lagi ruku, sujud, nggak boleh baca Al-Quran. Ya, tapi kalau doa dibolehkan, doa dari Al-Quran dibolehkan. Yang nggak boleh adalah surat, baca surat. Kenapa nggak boleh lagi sujud baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan tinggi, kalimat yang tinggi. Sedangkan sujud itu lagi posisi yang sangat rendah manusia. Maka jangan baca Quran. Nah, tapi kalau berdiri, maka kita disuruh baca Al-Quran. Terus ada yang lebih merojihkan lamain sujud, lamain ruku. Ya, dirinya nggak usah lama-lama. Tapi ada juga yang berbeda, pada yang bilang kedua-duanya sama saja. Di antara mereka juga ada yang berpendapat berdiri lama lebih utama daripada lama ruku dan sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadis ya yang tadi, baik sholat adalah yang lama berdirinya, kunutnya. Kunut itu artinya berdirinya. Jadi ulama ada yang belain lama berdiri ya, tapi sujud dan rukunya enggak lama, atau lama rukunnya dan sujudnya tapi berdirinya enggak lama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan kunut di sini adalah berdiri sesuai dengan kesepakatan para ulama seperti yang saya ketahui. Nah, ini mana yang paling bagus? Ya, kita lihat karena ini banyak banget, kita ambil kesimpulannya saja. Ya, Abdullah bin Bas lanjut. Abdullah bin Bas menyebutkan, yang utama adalah hendaklah seseorang muslim mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak merasa bosan. Jika jiwanya merasa nyaman untuk memperpanjang sholat, dipersilakan untuk memanjangkannya. Jika jiwanya cenderung untuk memendekkannya, dipersilakan baginya untuk memendekkan sholat kalau dia melihat bahwa memperpendek sholat lebih khusyuk dan dengan hatinya, serta menenangkan hati nuraninya, dan dia merasa senang dengan ibadah seperti ini. Setiap kali sujud bertambah banyak, maka akan semakin utama. Jika seseorang muslim mampu melakukan hal tersebut, yang lebih afdol adalah memanjangkan berdiri dengan banyak ruku dan sujud. Yang demikian itu sholat yang seimbang. Jika berdiri lama, dia akan ruku dan sujud lama juga, dan jika berdiri sebentar, dia akan ruku dan sujud sebentar juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menikmati ibadah. Bahkan beliau pernah berdiri dalam sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini? Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?" Ya, jadi intinya kembali kepada kemampuan kita. Kalau misalnya kita sanggup berdiri lama, misalnya baca Al-Qur'annya banyak ya tergantung juga bukan masalah berdiri lamanya ya Ahmad ya. Dia hafalannya ada enggak gitu. Jadi kalau dia enggak ada hafalannya ngapain berdiri lama gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau setiap rakaat 100 ayat ya ajib, Masya Allah ya. Saya mau rakaat pertama bacanya ya 50 ayat ya bagus. Ya, jadi berdiri lama ini tapi kalau ditanya ya Ahmad, kalau imam senangnya bacanya panjang apa pendek? Yang jadi makmum, Ustaz, pengennya imam Iya, pendek. yang jadi makmum banyak kan bacanya pendek kan senangnya ya. Ya. Ya,
Banyak kan mana makmum sedangnya imamnya bacanya pendek gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang apa ya senang gitu kalau baca Quran itu. Kayak orang yang hafiz Quran itu kalau ngapalin Quran itu yang paling bagus ngetesnya itu kan lagi sholat. Nah ketika dia sholat dia akan banyakin baca Quran tuh karena sekalian ngetes hafalan dia. Ya, nah kita bicara tentang kita lah ya orang-orang awam yang mungkin nggak banyak bacaan hafalan. Maka kalau Anda memang hafalannya misalnya sekedar sabihis, al-ghoshiyah, atau surat juz 30, 29, 28, atau juz 30, ya silakan. Anda perpendek berdirinya, tapi kalau bisa lamain apa tadi sujudnya. Ya, lamain apa? Sujudnya, setiap sujudnya lama, atau rukunnya lama. Tapi saya mah seneng Pak Ustadz, ya udah Anda lamain diri, lamain ruku, lamain sujud. Ya, kalau bisa semuanya seimbang lama. Saya nggak bisa Pak Ustadz, ya udah semampunya. Yang penting Anda menikmati sholatnya, itu yang penting. Ya, menikmati sholat. Ya, menikmati sholat, walaupun cuma baca wadduha, tapi ngerti. Walaupun cuma baca alam nasroh, tapi nikmat banget. Walaupun cuma baca zalzalah tapi enak sholatnya itu, maka ini sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi menikmati ibadah ini penting ya. Baca muluk panjang 30 ayat tapi otaknya nggak ada di situ. Pikirannya kemana-mana aja, tapi begitu baca zalzalah ngerti paham ya tentang kiamat. Nah itu nikmatin yang penting ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak bisa kayaknya kita ya kayak beliau ya, lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya, semuanya lama beliau. Kalau kita semuanya cepat ya, fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Kemudian telah ditegaskan pula dari Nabi bahwa beliau pernah membaca pada satu rakaat yang mulai surat Al-Baqarah. Tuh, Nabi pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran satu rakaat. Ya, ini kalau ada imam kayak begini, begitu dia salam udah kagak pada ada ya makmumnya. Ya, karena orang senangnya yang pendek-pendek. Malah pernah waktu itu saya mau jadi imam sholat subuh, ada ibu-ibu teriak begini, jangan panjang-panjang tat, masya Allah. Ya, imamnya udah di dulu sama mama, jangan panjang-panjang tat, gitu. Jadi disuruhnya bacanya yang pendek-pendek. Lanjut Huzaifah. Huzaifah juga pernah melihat beliau mengerjakan sholat 4 rakaat pada suatu malam. Pada keempat rakaat itu beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-An'am. Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita tentang sholat Nabi Muhammad SAW. Beliau biasa mengerjakan sholat 11 rakaat. Demikian itulah sholat beliau, yakni pada malam hari beliau bersujud dalam sholat itu selama kira-kira sama dengan lama bacaan 50 ayat oleh salah seorang di antara kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya. Tuh, lihat Nabi ya. Makanya contoh kita nggak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sholat pernah 4 rakaat itu baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Beliau sholat 11 rakaat ya, bersujud kira-kira berapa sujudnya Mat? 50 ayat orang baca Quran. Masya Allah, 50 ayat berapa menit Mat? 50 menit kali. Ya, Nabi baca 50 ayat. 50 ayat. Nabi sujud lamanya lama 50 ayat. Inilah orang yang sudah dijanjikan surga, sudah diampuni dosanya. Ya, orang kan biasanya kalau udah ada jaminan suka nyantai mati. Udah ada jaminan nih, udah nyantai gitu. Tapi Nabi gitu. Nabi itu orang yang bersyukur. Walaupun sudah dijamin semuanya, Nabi terus beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi sujud seukuran 50 ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW lanjut. Rasulullah SAW
sangat menikmati hal tersebut dan tidak pernah merasa bosan dalam beribadah kepada Rabb-Nya yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Bahkan sholat menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi beliau. Dari Anas radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, telah dikaruniakan kepadaku kecintaan kepada wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenanganku ada pada sholat. Ya, jadi Nabi itu sholat itu udah suatu hal yang dicintai. Ya, sholat merupakan saat beristirahat bagi Nabi. Jadi Nabi itu kalau sholat berarti lagi resting, lagi istirahat. Ya, kita istirahat tidur ya, Mat, ya. Kita istirahat tidur, ngopi. Nabi mah istirahat di sholat. Jadi kenapa orang bisa sholat lama? Karena udah cinta. Ya, orang kalau udah cinta senangnya apa? Berlama-lama kan? Ya, kalau orang cinta sama seseorang kan senang lama-lama ngobrol. Ya, kalau orang cinta sama seseorang senang lama-lama ngobrol. Maka Nabi senang berlama-lama karena cinta. Contoh, ada seorang pegawai kerja 12 jam ya demi kerja 8 jam ya. 8 jam karena sebuah gaji kan. Ya. Tapi ada orang kerja bisa 12 jam karena punya bos yang baik. Ya, tapi ada orang kerja bisa larut malam pulang karena dia mencintai pekerjaannya. Jadi memang kalau udah mencintai sampai suka lupa gitu. Nah, Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa bisa sholatnya lama? Ya karena Nabi tahapannya udah sholat itu udah bagian daripada ya sudah senang gitu mencintai sholatnya. Ya, bahkan Nabi menjadikan sholat itu sebagai apa tadi? Istirahat. Ada seorang berkata, seandainya aku sholat dan beristirahat, seakan-akan orang mencelanya. Nah, nih aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal aqimis shalah, arihin nabiha. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah sholat, istirahatkanlah kami dengannya. Jadi sholat bagi Nabi ada cintaan, kesukaan. Kalau orang udah suka, ya suka lama-lama kan. Ada orang nggak lagi benerin motor, dia seneng motor, pasti lama itu dia. Benerinnya apa orang bisa lama banget. Orang suka banget sama sosmed lama banget. Tapi sayang, sukanya sama yang gitu-gituan. Dia nggak sukanya, dia suka sama hal yang bersifat duniawi. Coba kita sukai sholat kita. Makanya kita ini telah banyak kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan macam-macam. Termasuk kita kehilangan apa? Kehilangan kecintaan terhadap sholat. Kehilangan kecintaan terhadap sholat. Maunya sholatnya ya tadi cepat, nggak merasakan nikmat gitu lah. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kecintaan kepada sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita udah cinta sama sholat, kita akan senang berlama-lama dalam masalah sholat. Bahkan sholat adalah bagian daripada istirahat. Istirahat kan suka lama banget ya. Cuma sejam istirahat sayangnya. Kalau bisa mau 3 jam. Nah, Nabi itu senang istirahat, maksudnya dalam sholatnya. Kemudian ini itu buat Nabi SAW dan orang-orang yang mampu seperti beliau. Tapi ada kemudahan buat kita, ya. Lanjut, Mat. Adapun kepada umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada mereka pada suatu hari, kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu mengerjakannya, karena sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Ya, Allah nggak pernah bosan menerima amal seseorang. Kita yang bosan dalam beramal. Lanjut dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam agamanya, melainkan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu, berusahalah melakukannya dengan benar atau mendekatinya. Bergembiralah serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam.
Lakukanlah sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai tujuan. Nah, cocok nih kita sedikit-sedikit tapi sampai tujuan. Ya, tahajud 2, witir 1, dikit-dikit tapi sampai tujuan. Yang penting istiqomah. Ya, sholatnya cuma 5 menit tapi menikmati. Bacanya cuma falak tapi menikmati. Ya, ini cocok buat kita. Ya, wal qasda tablughu, sedikit demi sedikit tapi sampai tujuan. Jadi yang mampu berdiri lama, yang mampu sholatnya lama, silakan ya, silakan. Yang mampu sujud rukunya lama, mampu kayak Nabi, Masya Allah. Kalau ada hari gini kayak begitu luar biasa. Tapi yang nggak mampu ya sudah semampunya. Sedikit demi sedikit tapi sampai tujuan, istiqomah. Ya, tahajud 4, witir 1, semampunya. Oleh karena itu, kata Syekh bin Baz, hal ini menunjukkan bahwa yang afdal menurut kami adalah tujuan. Jadi tidak perlu memperpanjang sholat yang dapat memberatkan kita agar kita tidak cepat bosan dan agar kita tidak mudah berputus asa dalam beribadah. Dengan demikian, seorang mukmin akan sholat, berusaha dan beribadah tanpa memberatkan diri sendiri. Tapi dia harus mengambil jalan tengah dalam segala urusan supaya dia tidak merasa bosan. Ada nggak orang bosan ibadah? Ada. Ada, bosan gue gitu ya. Karena mungkin udah kebanyakan. Udah kebanyakan, nah ini merasa bosan, kena futur. Ya, oleh karena itu disuruh sedikit demi sedikit, ya, tapi istiqomah. Tapi itulah pembahasan poin 6 ya. Tentang sebelum kita masuk poin 7, kita coba lihat lagi pembahasannya tadi tentang masalah, saya ulangi, tentang poin I, tentang boleh seseorang itu mengerjakan sholat tahajud dengan cara berjamaah sekali-kali, ya. Sekali-kali, tidak jadi sebuah kebiasaan kecuali Ramadan, ya, kecuali sholat tarawih. Kemudian menutup tahajud dengan witir, ya, maka tutuplah tahajudmu dengan witir. Kalau sudah witir di awal ya berarti nggak usah witir lagi. Kemudian yang senantiasa kalau kita tidur niatkan untuk ibadah, untuk menambah semangat ibadah berikutnya. Istirahat kita tuh untuk ibadah. Kemudian boleh lama berdiri, lama ruku dan sujud, boleh lama semuanya atau semampunya. Ya, tadi sudah kita bahas. Kenapa sih Nabi bisa lama? Karena sudah mencintai sholat. Dan Nabi sudah menjadikan sholat itu sebagai bentuk istirahat. Kemudian intinya bagaimana kita istiqomahnya semampunya, maka itu tuh yang penting, sedikit-sedikit tapi sampai tujuan. Kemudian tadi juga sudah kita bahas bagaimana bacaan Nabi lagi sholat tahajud. Nah sekarang kita masuk pada poin 7, sarana yang membantu untuk melaksanakan qiyamul lail. Gimana caranya nih supaya kita nih semangat qiyamul lail? Yang A, tentunya mengetahui keutamaan qiyamul lail dan kedudukannya pelakunya di sisi Allah, serta kebahagiaan yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang utama kita tahu ilmunya. Apa sih keutamaan? Kan orang kalau tahu keutamaan itu jadi semangat. Tahu keutamaan sedekah jadi semangat. Tahu keutamaan berbakti sama orang tua jadi semangat. Maka ketika kita tahu keutamaan qiyamul lail, maka kita akan semangat. Man takhayyala shawab faqad khaffa 'alal 'amal. Orang yang membayangkan pahala akan mudah dalam melaksanakannya. Ya. Kemudian kita sudah bahas ini, ya, sudah bahas poin A, keutamaan qiyamul lail ini banyak banget. Ya, banyak banget keutamaannya. Bahkan ada nikmat yang Allah sembunyikan. Ya, ada nikmat yang Allah sembunyikan buat para pecinta qiyamul lail. Ya, nanti apa bahasa ininya bonus kali ya. Bonus
itu nanti akan Allah berikan. Yang B, supaya kita semangat qiyamul lail, lanjut. Mengetahui tipu daya setan dan upayanya dalam menghambat qiyamul lail serta godaannya agar meninggalkan bangun pada malam hari. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia diceritakan di sisi Nabi SAW tentang seseorang yang tidur malam hari sampai pagi. Beliau bersabda, itulah orang-orang yang dikencingi setan pada telinganya. Atau beliau bersabda, pada kedua telinganya. Juga Ya, jadi pada kita harus ngerti juga bahwa setan ini nggak suka orang qiyamul lail. Ya, setan ini nggak suka Anda bangun malam. Ya, setan ini nggak suka Anda soleh. Setan ini nggak suka Anda mendapatkan haji mabrur. Setan ini nggak suka Anda jadi orang yang istiqomah. Makanya setan ini akan menjegal habis orang yang mau qiyamul lail. Ya, sampai telinganya dikencingin sama setan. Ya, telinganya dikencingin sama setan. Azan gak kedengeran. Ya, beker bunyi sampai habis baterainya tuh. Ya, sampai habis baterainya tuh kagak kedengeran. Kenapa? Kupingnya dikencingin sama setan. Ya, mana apalagi kata Nabi SAW, lanjut. setan itu mengikat tengkuk kepala salah seseorang di antara kalian pada saat dia tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan dituliskan, kamu memiliki malam yang panjang. Karena itu tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir pada Allah, akan terlepas 1 ikatan. Jika dia berwudu, akan terlepas lagi 1 ikatan lainnya. Jika mengerjakan sholat, akan terlepas 1 ikatan lainnya. Semua terlepas. Sehingga dia bangun pagi dengan penuh semangat dan jiwa yang segar. Jika tidak, dia akan berjiwa buruk disertai rasa malas. Ya, kalau kita tidur tuh setan ngikat dengan 3 ikatan. Dan masing-masing ikatan ada tulisannya. Malam masih panjang, tidurlah. Kan suka ada yang bisikin gitu ya. Ntar aja, baru jam 3, setengah 4 ya. Gitu. Maka setan memang menjegal orang yang pengen qiyamul lail. Diikat. Nah, ini kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bizikri. Ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Kalau mau tambahin 10 ayat surat terakhir surat Al-Imran. Oh, itu dia lepas 1. Lalu kita wudhu. Ya, kita wudhu lepas 2. Kita sholat lepas 3. Maka pagi-paginya seger. Ya, bisa sholat subuh, bisa bantuin istri. Ya, istri bisa ngelakuin banyak hal. Ya, bisa nganterin anak. Tapi ya, kalau orang yang pagi-pagi malas banget, ini bisa jadi ikatan setannya belum lepas. Ikatan setannya belum lepas. Subuh tinggalan. Ya udah ke kantor ngantuk aja tadi. Nggak semangat pokok hidupnya. Ya, maka solusinya gimana Ahmad? Kalau ada orang kayak begitu. Subuh kesiangan, ke kantor males. Ya, wah. Maka lebih baik dia wudhu lalu sholat duha. Ya, mungkin ada ikatan setan yang belum apa tadi? Belum lepas. Ya. Didasarkan pada hadis yang lain juga, lanjut, hai Abdullah, kata Nabi SAW. Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang dulu mengerjakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Ya, Nabi mengkritik orang yang biasa tahajud kemudian dia tinggalin. Ini juga jadi dalil apa Ahmad? Bahwa yang sunnah itu boleh dikerjakan terus-menerus. Ya, ini kan Nabi ngomongin sholat apa? Qiyamul lail. Jadi jangan kayak si fulan la takun misla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamul lail. Jangan kayak orang itu. Dia itu dulu qiyamul lail, kemudian dia tinggalin. Nah, qiyamul lail kan sunnah. Tapi ditinggalin. Berarti boleh sesuatu yang sunnah dirutinkan. Asalkan kita tidak meyakini itu wajib. Jadi kadang-kadang ada orang suka bilang begini, kalau tahajud jangan tiap hari. Nanti jadi wajib loh.
Kalau duha jangan tiap hari, nanti jadi wajib loh. Ya, salah. Yang sunnah boleh dilakukan terus-menerus. Ya, bahkan para sahabat itu menganggap yang sunnah itu udah kayak yang wajib dalam pelaksanaan, bukan dalam hukum. Ya, walaupun dalam hukum itu hukumnya sunnah, mereka dalam pelaksanaannya itu udah kayak melaksanakan yang wajib. Jadi nggak apa-apa, yang sunnah dilakukan terus menerus gitu. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Ya, jadi nggak apa-apa, ibu qobliyah ba'diyah istiqomah terus, duha terus, nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting ibu tidak meyakini itu sebagai sebuah kewajiban. Kemudian taib. Ada satu hadis lagi, lanjut. Dari Abu Hurairah, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar dan suka makan, orang suka berteriak-teriak di pasar-pasar, menjadi bangkai di malam hari dan keledai di siang hari, dan yang pandai dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Ya, ada orang yang bangkai di malam hari, bangkai di malam hari, tidur baik. Dan keledai di siang hari, males di siang hari. Jadi di siang hari emang semangat banget. Tapi siang jadi keledai, malam jadi bangkai. Siangnya semangat kerja, tapi malamnya dia habiskan untuk tidur aja. Ya, maka kita harus tadi kembali lagi pinter-pinter ngatur waktunya. Ya, pinter-pinter ngatur waktunya. Sedikit-sedikit aja, tapi sampai tujuan. Kemudian nomor C, jadi kita lagi bahas bagaimana caranya agar kita semangat bisa qiyamul lail. Yang pertama tadi apa? Kita harus tahu keutamaannya. Yang kedua, kita harus tahu tipu daya setan, nggak suka sama orang yang qiyamul lail. Maka Anda harus siap-siap bahwa qiyamul lail itu berat bangunnya. Karena setan ngikat Anda dengan 3 ikatan. Kemudian nomor C, tidak banyak berangan-angan serta selalu mengingat akan kematian. Satu hal yang dapat memberi motivasi untuk beramal dan menyingkirkan kemalasan. Ingat mati, ya ingat mati. Supaya semangat qiyamul lail, ya ingat mati. Kita butuh modal. Karena qiyamul lail ini banyak banget pahalanya. Kalau kita nggak ingat, kita kan akan mati semuanya. Sedangkan kita mati butuh modal, butuh tambahan, butuh amal. Abu Hurairah aja yang segitu solehnya didoakan oleh Nabi, banyak meriwayatkan hadis. Di sampai nangis, abki ala qillati zadi wa bu'da safari. Aku nangis karena bekalku sedikit sedangkan perjalanan panjang. Ya, Abu Hurairah menyangka amalnya sedikit, sedangkan perjalanan akhirat begitu panjang. Nah, kita tentunya tidak lebih soleh dari Abu Hurairah. Kita tidak lebih mulia dari dia. Maka kita lebih layak untuk takut. Lanjut hal tersebut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah menarik pundakku seraya berkata, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing atau sedang dalam perjalanan. Ya, berarti kalau orang asing ya bermusafir ya butuh bekal kan? Ya, lanjut Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, jika kamu sedang berada di waktu sore, janganlah kamu menunggu pagi hari. Jika sedang berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyambut kematianmu. Pergunakanlah masa hidupmu untuk menyambut kematianmu. Jadi kalau saya punya tulisan bagus, hidup adalah perjalanan pulang. Itu bagus ya. Hidup adalah perjalanan pulang. Kita ini hidup untuk ngumpulin bekal supaya apa? Buat pulang. Ya, saya ulangi, hidup adalah perjalanan pulang. Nah, kalau kata di sini mah apa? Ambillah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu
dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyambut kematianmu. Maka penting bagi orang supaya semangat qiyamul lail mikirin bahwa kita butuh bekal nanti ke akhirat. Kita akan mati, apa yang kita bawa. Nah, Imam Bukhari bikin tulisan bagus nih syairnya. Apa kata Imam Bukhari? Manfaatkanlah masa luangmu untuk meraih keutamaan ruku. Maksudnya sholat. Jadi masa luang pergunakan untuk sholat. Siapa tahu kematianmu akan datang secara tiba-tiba. Ya, siapa tahu kematianmu datang tiba-tiba. Makanya yang Imam Bukhari ini termasuk orang yang mati mendadak. Ya, tapi mati mendadak beliau ya luar biasa ya. Ya, beliau pasti udah taubat, ilmunya sampai hari ini kita pelajari. Ya, jadi Imam Bukhari ini menulis sebuah tulisan yang ternyata tulisan ini kena buat dirinya. Ya, manfaatkanlah masa luang untuk meraih keutamaan ruku. Jadi maksudnya masa luang kita pakai buat sholat. Kenapa? Karena kematian akan datang secara tiba-tiba. Dan Imam Bukhari termasuk yang matinya mendadak. Tapi mati mendadak itu bagus bagi orang yang soleh, bagi orang yang sudah bertobat. Tapi hukuman bagi orang yang belum tobat. Berapa banyak orang sehat yang kamu lihat tanpa sakit sedikit pun, jiwanya yang sehat itu melayang secara mendadak. Kemudian inilah syair-syair ya, ada banyak di sini. Lanjut, ada satu nih, jika hidup kamu akan bersedih karena kematian, semua yang kamu cintai, adapun hidupmu sendiri sesungguhnya lebih menyedihkan. Jadi kita suka sedih ya, Mat, kalau ada orang meninggal, ya Allah, kasihannya. Mudah-mudahan diterima amalnya. Padahal kita hidupnya lebih menyedihkan lagi. Ya. Karena waktu itu ada yang meninggal, lalu ada ibu-ibu bilang, Ustadz kenal nggak sama ini? Oh iya, baik banget tuh bu orang tuh, Masya Allah ya. Nggak nyangka umurnya cepat itu ya. Kasihan ya. Iya kasihan. Hidup kita lebih kasihan lagi. Kalau orang yang saya lagi omongin tuh orang soleh ya, orang baik, sedekahnya luar biasa itu bapak-bapak. Meninggal dunia kena COVID. Ya, terus saya bilang kasihan ya, iya kasihan. Kita lebih kasihan lagi. Jadi banyak kita suka bilang kasihan sama orang gitu. Ya ada orang itu meninggal dunia kasihannya. Mudah-mudahan diterima amalnya, mudah-mudahan diampuni dosanya ya Allah. Padahal hidup kita lebih kasihan daripada dia. Ya, maksudnya ini adalah sebuah peringatan betapa banyak manusia sedih ketika ditinggal orang yang dicintainya. Padahal kehidupannya sendiri jauh lebih menyedihkan. Maksudnya apa? Kalau dia belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ada syair yang lainnya, salatmu saat orang tidur adalah cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Tidurmu merupakan lawan sengit bagi salat. Hidup ini adalah kesempatan jika engkau tahu yang terus berjalan kemudian sirna. Nah, ini syair-syair ya tentang pentingnya mengingat kematian. Kemudian yang D, agar kita semangat dalam qiyamul lail, mempergunakan masa sehat dan luang agar perbuatan dikerjakan dicatat sebagai amal. Ini penting banget nih buat nanti kita masa tua. Ya, jadi gini, kalau kita supaya masa tua Ahmad untuk menyiapkan masa tua, apa yang Ahmad akan lakukan? Kan nggak bakalan kerja terus kan? Pasti ada masa tua, ada pensiunnya. Ada pensiun, pasti ada saving ini, saving itu, bikin usaha ini, bikin usaha itu. Tujuannya adalah untuk masa tua. Nah, gimana untuk masa tua kita yang tentang masalah ibadah? Nah, ini hebatnya orang yang rajin beramal sebelum masa tua datang. Lanjut. Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan,
Ditetapkan baginya seperti apa yang dia kerjakan pada saat bermukim, tidak berpergian dan sehat. Misalnya kita udah biasa qobliyah ba'diyah ya. Begitu musafir nggak usah qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Maka kita tetap dapat pahalanya. Ketika kita lagi sehat, biasa ibadah qabliyah ba'diyah, biasa baca Quran, biasa zikir pagi sore. Begitu sakit kita nggak bisa ngelakuin itu, maka kita dapat pahalanya walaupun tidak mengerjakannya yang sunnah. Ya, maka inilah hebatnya orang yang sudah punya kebiasaan. Bahkan Imam Al-Qurtubi memasukkan ini kepada orang yang pikun, Ahmad. Misalnya ya, ada orang sebelum pikun dia rajin ibadahnya. Pas pikun, ya nggak otomatis orang kalau udah pikun kan nggak ada ibadah tuh ya. Ya, maka dia tetap dapat pahalanya. Walaupun dia pikun 5 tahun sebelum matinya, maka kebiasaan dia sebelum pikun itu masuk pahalanya semuanya. Nah ini enaknya orang yang sudah punya apa tadi? Kebiasaan. Maka biasakan masa sehat kita ibadah sebelum masa sakit datang. Ya, maka yang sunnah-sunnah akan dapat pahalanya kita tuh. Ya, sebagaimana musafir nggak usah qobliyah ba'diyah. Ya, dia tetap dapat pahalanya karena udah punya kebiasaan. Kecuali qobliyah subuh tetap dikerjakan walaupun lagi musafir. Oleh karena itu lanjut. Oleh karena itu, sepatutnya bagi seseorang yang berakal untuk tidak kehilangan keutamaan yang besar ini. Dia harus berusaha keras pada saat sehat dan luang, serta senantiasa beramal soleh, sehingga ditetapkan pahala baginya jika dia dalam keadaan lemah atau sibuk. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Tapi banyak manusia tertipu dengan dua ini ya. Waktu sehat dan waktu luang. Lagi sehat, cekakak cekikik. Lagi sakit, istighfar banyak. Ya, lagi waktu luang gak dipakai dengan baik. Lagi waktu sempit, pengen banget. Ya, lagi waktu sempit, ajal mendatang, pengen ke masjid. Ajal mau datang, pengen sedekah. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan dua nikmat sehat dan waktu luang. Inilah poin D agar kita semangat tahajud, maka pergunakanlah masa-masa sehat kita untuk melakukan qiyamul lail karena kita butuh modal. Maka nanti ketika dirimu lagi sakit nggak bisa qiyamul lail tetap dapat pahalanya karena udah kebiasaan. Ya. Kemudian, nah ini kita sering dengar hadisnya. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Kemudian yang lanjut. Cepat tidur untuk memperoleh kekuatan dan semangat yang dapat membantu dalam melakukan qiyamul lail dan sholat subuh. Ya, jadi yang membuat kita jadi lambat tidurnya, lambat bangunnya karena lambat tidurnya. Makanya habis Isya ya, kalau nggak ada yang penting-penting ya tidur bagusnya ya, supaya cepat bangunnya. Kemudian F berusaha untuk menerapkan etika tidur, yaitu dengan tidur dalam keadaan suci. Ya, lanjut. Jika tidak dalam keadaan suci, segeralah berwudu dan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah wudu, lalu membaca beberapa zikir sebelum tidur, kemudian mengumpulkan kedua telapak tangannya untuk selanjutnya meniup keduanya secara seraya membaca. Qul a'udzu birabbin falaq, qul a'udzu birabb, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengucapkan kedua telapak tangan ke beberapa bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian belakang tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali, seraya membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dilengkapi dengan beberapa zikir sebelum tidur. Semuanya itu merupakan sarana yang dapat membantu qiyamul lail. Ya, kalau pengen qiyamul lail, selain motivasi tadi, kita lakukan hal-hal yang zikir-zikir sebelum tidur. Di samping cepat tidur,
juga terapkan wudhu sebelum tidur bagi yang mampu ya, silakan tuh. Kemudian baca sholat sunnah wudhu, kemudian ayat kursi, kulhu, falak, nas. Kita udah banyak tahu ini, baca al-kafirun. Kemudian baca 2 ayat terakhir surat al-Baqarah. Baca al-muluk kalau mau. Ya, banyaklah zikir-zikir sebelum tidur itu. Ya, zikir-zikir sebelum tidur itu banyak banget. Nah, ini sebagai penunjang supaya kita bisa bangun malam. Kemudian selain itu juga, nah itu kan tadi zikir ya, perlu menggunakan jam beker di dekatnya. Ya ini sarana. Ya taruh handphone, apa sih, pasang alarm, atau bilang sama istri, sama suami, atau sama siapa, kerabat, atau teman-teman supaya bisa bangunin ya. Nah ini salah satu usaha. Kemudian sampai sini ada yang nanya dulu nggak? Saat tanggung satu lagi ya. Ada pertanyaan. NG. Memberikan perhatian terhadap beberapa sarana yang jelas dapat membantu melakukan qiyamul lail, yaitu dengan tidak banyak makan, juga tidak terlalu melelahkan diri pada siang hari disebabkan berbagai aktivitas yang tidak bermanfaat. Tetapi sebaliknya, dia harus mengatur aktivitasnya yang bermanfaat, tetapi tidak juga meninggalkan hal-hal sedikit pada siang hari, sebab ia dapat membantu untuk qiyamul lail. Juga harus menghindari perbuatan dosa. Ya, jadi bukan hanya hal-hal tadi, ya termasuk siapkan sarana-sarana seperti nggak banyak makan sebelum tidur. Ya maka kalau orang nggak makan malam gara-gara apa? Takut gemuk. Oh iya, jangan makan malam ntar gemuk. Nah, kalau Ahmad lain, kenapa nggak makan malam? Nggak ada. Takut nggak takut susah qiyamul lail. Kan keren jawabannya gitu loh. Ya, duniawi banget sih jawabannya. Ya, kenapa nggak makan malam? Takut gemuk gitu. Salah. Jawab, kenapa nggak makan malam, Cin? Ya, supaya gampang qiyamul lailnya gitu loh ya. Terus salah satunya yang banyak orang mungkin harus perhatikan juga, tinggalkan dosa. Maksudnya kurangi maksiatnya, menghindari perbuatan dosa. Ada orang bangun malam tapi nggak bisa qiyamul lail. Dia bangun malam, tapi nggak bisa sholat. Ya, lalu dia bertanya, maka dijawab ya, karena dosa-dosamu yang membuatmu terhalangi dari melakukan qiyamul lail. Jadi dosa-dosa ini bisa menyebabkan orang terhalang dari qiyamul lail. Nah, ini dia ceritanya. Telah diceritakan dari As-Sawri rahimahullah, dia pernah berkata, aku pernah terhalang qiyamul lail selama 5 bulan karena dosa yang kuperbuat. Masya Allah. Ya, terhalang dari qiyamul lail 5 bulan karena dosa yang kuperbuat. Ya, ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Mengerjakan qiyamul lail, dengan demikian perbuatan dosa dapat menghalangi seorang dari mengerjakan qiyamul lail sehingga dia kehilangan ghanimah yang sangat banyak seperti qiyamul lail. Lanjut, Mat. Yang mana, Ustaz? Di antara faktor. Di antara faktor terpenting yang memotivasi qiyamul lail, keselamatan hati kaum muslimin, kesuciannya dari berbagai macam bid'ah, dan penolakannya terhadap hal-hal duniawi yang tidak berarti. Di antara faktor terpenting yang memotivasi qiyamul lail lainnya adalah cinta kepada Allah yang maha tinggi dan keyakinan bahwasanya jika dia berdiri bermunajat kepada Rabb-nya, sesungguhnya dia berada di dekatnya dan menyaksikannya, sehingga munajat itu mengantarkannya untuk berdiri lama. Ya, termasuk motivasi qiyamul lail di samping ninggalin dosa, ninggalin bid'ah-bid'ah. Ya, hal-hal yang tidak pernah dilakukan dalam ibadah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yakinkan dirimu bahwa kalau kamu di qiyamul lail ini, kamu sedang apa? Ya, dia berdiri bermunajat kepada Rabb-nya, dia akan berada di dekatnya, menyaksikannya, sehingga akhirnya dia senang berdiri lama. Ya, berdiri lama. Maka inilah hal-hal hukum ya untuk qiyamul lail.
Tapi kita ringkas coba pendukungnya. Apa yang membuat orang jadi semangat qiyamul lail? Yang pertama adalah mengetahui keutamaan qiyamul lail. Coba baca deh. Ya, di bab sebelumnya apa sih keutamaan qiyamul lail itu? Banyak banget. Yang kedua, dia harus sadar bahwa setan ini suka mengganggu orang yang akan qiyamul lail, dia akan menjegal. Maka kita harus siap-siap bahwa ini pasti berat. Berat banget qiyamul lail itu karena setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi orang qiyamul lail. Maka kalau kita udah tahu ini berat, jadi akan lebih sungguh-sungguh kan? Ya, wah berat nih, udah siap-siap gitu. Kemudian yang ketiga, tidak banyak berangan-angan serta mengingat kematian dan sadari diri bahwa kita ini butuh persiapan bekal untuk akhirat. Maka ketika kita ingat mati, ya bakalan sendiri, bakalan butuh bekal yang terbaik diantaranya tauhid dan lain-lainnya termasuk qiyamul lail ini pahala yang besar. Allah bisa angkat derajatnya, ya bahkan kebiasaan orang-orang soleh. Maka dengan mengingat kematian kita akan bangkit untuk qiyamul lail. Sebagaimana pesan siapa tadi Imam Bukhari, ya bahwa kematian itu datang mendadak. Kemudian tadi sudah kita bahas banyak orang sedih ngelihat orang lain meninggal, padahal kehidupan dirinya lebih menyedihkan di kala hidupnya. Kemudian poin yang D, pergunakan masa sehat untuk qiyamul lail. Karena nanti begitu dia sakit, dia nggak qiyamul lail, tetap dapat pahalanya. Karena sudah menjadi kebiasaan di waktu sehat. Kemudian yang E, cepat tidur. Kemudian yang F, segera lakukan doa-doa sebelum tidur. Banyak banget doa-doa sebelum tidur. Insya Allah termasuk penunjangnya. Kemudian yang G, ya jangan banyak makan, termasuk jangan banyak berbuat dosa. Inilah hal-hal yang insya Allah membuat kita mudah untuk bangun qiyamul lail. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah mutlak pada malam dan siang hari. Taib, Ahmad ada yang mau nanya? Banyak Ustadz. Cuma mungkin ini hanya bisa sampai jam 2, mungkin ada yang nggak sempat nanti ya. Saya coba dulu dari yang pertama, dari Bu Erlina Maksu. Ustadz mohon bertanya, bolehkah kita pada saat sholat membaca surahnya lebih dari satu surah? Gak apa-apa, Nabi kan bacanya apa tadi dalam satu rakaat? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ya, walaupun gak berurutan, gak apa-apa. Nabi pernah baca apa tadi? Al-Baqarah, kemudian apa lagi? An-Nisa, dalam satu rakaat. Harusnya habis Al-Baqarah apa, Ahmad? Habis Al-Baqarah kan harusnya Al-Imran kan? Ya. Nabi malah baca surat An-Nisa, baru kemudian Al-Imran. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa dalam satu rakaat baca surat 3 biji, 4 biji, boleh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi juga baca dalam satu rakaat 3 surat. Lanjut. Kemudian, Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dikatakan saat sujud tidak boleh membaca bacaan Al-Quran. Bagaimana jika yang dibaca adalah doa dari penggalan ayat Al-Quran? Boleh kalau doa. Ya, doa boleh kalau doa. Jadi yang nggak boleh itu surat. Ya, tadi udah dijelasin. Jadi yang nggak boleh apa tadi? Surat. Surat itu apa? Baca Al-Fatihah lagi sujud nggak boleh. Baca Al-Ikhlas lagi sujud nggak boleh. Itu kan surat. Tapi kalau doa boleh. Ya, itu dari Lajnah Daimah lil Islamiyah, Komite Fatwa Saudi Arabia membolehkan lagi sujud baca doa dalam Al-Quran. Ya, selama itu dalam Quran dibolehkan doanya. Tapi kalau surat nggak boleh. Baca Yasin lagi sujud nggak boleh. Baca Al-Fatihah nggak boleh karena itu surat bukan doa. Lanjut. Ya, dari Ibu Dian bertanya, keponakan saya kerja di proyek yang agak jauh dari masjid. Ada masjid yang lumayan dekat, tapi sholat berjamaahnya tidak tumakninah dan ada beberapa yang nggak sesuai sunnah. Apakah boleh berjamaah di musola kantor dan dia yang jadi imam?
Kalau masjidnya misalnya dia tidak tumanina, maka ya nggak tumanina kan rukun sholat. Ya cuman saya harus tahu dulu kan yang disebut tumanina itu apa. Berdiri sebentar, diam sebentar. Jadi kalau tumaninahnya Allahu Akbar sebenarnya tiga kali Allahu Akbar ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau jadi kadang-kadang perbedaan pendapat tentang tumaninah ini kayak apa gitu. Kalau tumaninahnya yang kayak sholat taraweh cepat itu benar batal. Ya kayak taraweh yang tenar yang viral itu batal. Tapi kalau ya Allahu Akbar subhanallahil azim. Minimal satu kali subhanallahil azim. Sami Allah liman hamidah rabbana alhamdulillah Allahu Akbar boleh nggak apa-apa. Ya, jadi harus bisa dipastikan dulu ini nggak tumaninah tuh, nggak tumaninahnya gimana gitu. Jadi jangan-jangan itu cuma persepsi kita doang. Ya, jadi kalau dia bisa nemukan masjid yang lain yang lebih tenang, ya maka silakan. Tapi kalau di masjidnya ternyata memang tumaninahnya nggak tumaninah gitu, kayak orang taraweh yang cepat begitu, itu tinggalin kayak begitu. Maka dia bisa melaksanakan sholat di kantornya dengan berjamaah di musola, ya seperti itu. Baik. Lanjut. Kemudian dari Ibu Azizah, Bismillah, sudah istiqomah dalam sholat tahajud. Ada suatu waktu telat bangun, sudah terdengar azan. Pernah membaca buku bahwa boleh dilaksanakan di pagi hari dengan 12 rakaat. Bagaimana hukum tersebut? Ya, termasuk itu sunnah juga. Jadi ibu kalau biasa tahajud 4 misal. Jadi yang digenapin tuh yang digenapin itu witirnya ya. Witirnya. Jadi Nabi itu kan biasa tahajud berapa 11. Maka kalau Nabi tadi malam nggak tahajud karena sakit, maka Nabi ganti tahajudnya dengan qadha tahajud di waktu setelah matahari terbit, ya sebelum sholat duha. Cuman jadi 12. Ya, yang tahajudnya tetap 10, dua salam, nah witirnya yang satu itu jadi 2. Jadi nggak boleh witir, jadi witir itu kan ganjil. Nggak boleh, kalau witir itu ganjil itu kalau dikodok maka jadi genap. Jadi misalnya ibu biasanya tahajud 2, witirnya 1. Kemudian tadi malam ketiduran atau sakit, ya sehingga bangun sudah nggak bisa tahajud dan witir lagi, maka ibu bisa ganti tahajud dan witirnya sebelum sholat duha. Jadi tahajudnya tetap 2, nah witirnya yang 1 itu digenapin. Jadi ibu totalnya tahajud 2, witir 2. Kenapa witirnya jadi 2? Karena dilakukan di siang hari. Ya, jadi karena dilakukan di siang hari maka witirnya jadi 2. Ahmad biasa tahajud 4, witir 3. Tadi malam lupa ketiduran, maka tahajudnya tetap 4, maka witirnya yang 3 jadi 4. Ya, ibu-ibu biasa tahajud 8, witirnya 1, maka witirnya yang digenapin jadi 2. Sahih, Nabi pernah melakukan seperti itu. Ya, lanjut. Baik Ustaz, ini ada permohonan aja, mohon agar nomornya beliau bisa dimasukkan dalam grup kajian. Mungkin maksudnya kajian Ustaz Agus kali ya. Ada. Ica, ntar ya. Ya, nanti masukin. Ya. Kemudian dari Ibu Pini, Assalamualaikum Ustaz. Kalau mau tidur sudah wudhu, kemudian tertidur pada saat terbangun keluar kentut, apakah harus berwudhu lagi? Nggak apa-apa, yang penting awalnya saja. Penting awalnya sebelum tidur dia sudah berwudhu, karena tidur pulas itu batal kan, Mat? Ya. Kan? Ya, jadi ibu awalnya saja dalam keadaan berwudhu, ya kemudian lagi tidur, ibu udah batal kalau tidur begitu. Jadi yang penting awalnya. Ya, lanjut. Baik. Dari Ibu Wonti. Bismillah Ustadz, saya punya kakak yang tidak terbiasa melakukan sholat sunnah, rawatib, dan sunnah lainnya. Tapi selalu melakukan sholat tahajud. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan ninggalin yang wajib. Yang penting jangan ninggalin yang wajib. Semuanya ada keutamaannya. Ya, yang semuanya ada keutamaannya. Jadi kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Ya, jadi sebaik-baik sholat itu setelah yang wajib adalah qiyamul lail. Jadi kalau disuruh milih Ahmad qiyamul lail apa qabliyah ba'diyah?
Ya qiyamul lail kalau di hadisnya sebaik-baik sholat ba'dal faridah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah qiyamul lail. Mulai. Bahkan qiyamul lail itu dulu hukumnya apa? Wajib. Dulu ya, dulu hukumnya wajib. Jadi kalau Anda punya saudara nggak pernah qobliyah ba'diyah tapi rajin qiyamul lail nggak apa. Tapi alangkah bagusnya dia udah bisa qiyamul lail, dia bisa juga qobliyah ba'diyah. Karena qobliyah ba'diyah ini kan menyempurnakan yang wajib. Ya, menyempurnakan yang wajib. Bahkan ya, jadi sunnah-sunnah ini kalau bisa kita raup semuanya kita kerjain. Ya, kita nggak tahu dengan sebab yang mana kita bisa masuk surga. Bahkan Ahmad, ini ada solusi buat yang malas qiyamul lail. Apa solusi yang malas qiyamul lail? Niat Ya, itu. yang malas puasa Senin Kamis, berakhlak baik. Maka orang yang berakhlak baik dalam sebuah riwayat itu derajatnya bisa melebihi orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah. Ya, jadi buat yang malas tahajud, malas puasa Senin Kamis, maka jadilah orang yang berakhlak baik. Nah, sekarang itu kan paling bawah. Nah, sekarang kenapa kita nggak coba paling tinggi? Udah berakhlak baik, kita juga qiyamul lail, udah juga ditambah puasa yang lain. Jadi kalau mau ngambil, yang penting jangan tinggalin yang wajib aja, ya. Jadi kalau dia lakukan yang sunnah ini semuanya tentunya bagus. Ya, jadi yang berakhlak baik maka tambah dengan cara qiyamul lail. Lanjut. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian, pukul berapa waktu yang terbaik untuk sholat malam Ustaz? Dari pokoknya sholat malam itu boleh dari habis Isya sampai sebelum subuh. Ya, nah sekarang waktu yang terbaik ya akhir malam. Akhir malam ini ada yang menyebutkan dari jam 12 sampai jam 12, jam 2, jam 3. Pokoknya ya akhir malam sebelum subuh aja. Ya, jam 4 bisa nggak apa-apa. Jam 3 jauh lebih baik, semampunya. Ya, semampunya, yang nggak bisa ya habis Isya. Ya, kalau yang lebih sempurna ya akhir malam. Akhir malam ini jam berapa? Bisa jam 3, setengah 4. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Ibu Emi. Bismillah, Pak Ustadz ingin bertanya. Untuk sholat qiyamul lail, biasanya kok lebih lama dan sujudnya lama dibandingkan sholat wajib. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, sebenarnya sholat wajib juga sama aja ya. Ya, sholat wajib juga bisa. Kan tadi itu bukan sebenarnya tadi itu hadis itu bukan cerita tentang qiyamul lail, bukan. Tentang sholat. Sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lama. Itu bukan cerita tentang qiyamul lail ya, bukan. Jadi ibu kalau sholat paling bagus berdirinya lama. Sujudnya lama, rukunya lama. Jadi itu bukan cerita qiyamul lail. Semua sholat itu bagusnya, bahkan Nabi berdirinya lama, rukunya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama. Duduk antara dua sujudnya juga lama. Tahiyatnya juga lama. Itu bukan bicara qiyamul lail, itu bicara sholat yang sempurna. Ya, kalau nggak bisa semua lama, ya udah berdirinya lama. Nggak bisa berdirinya lama, ya udah ruku dan sujudnya yang lama. Ya, jadi itu bukan qiyamul lail, itu bicara semua sholat. Ya, semua sholat, termasuk qiyamul lail. Lanjut. Ya. Dari Ibu Tati. Bismillah, Ustadz izin bertanya bagaimana kalau kita melaksanakan sholat witirnya setelah sholat Isya, meskipun tetap sholat tahajud? Nggak apa-apa, witir habis Isya itu wasiat Nabi ya, sebelum tidur itu. Hadisnya dari Abu Hurairah, dari Abu Zar, dari Anas bin Malik. Nabi berpesan salah satunya witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur ini buat orang yang takut kelewatan, takut nanti dia nggak bangun atau kecapean. Maka nanti malam kalau dia bangun tahajud ya nggak usah witir lagi. Ya, jadi witir sebelum tidur termasuk sunnah. Ya, siapa yang melakukannya? Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi cuma paling bagus akhir malam. Jadi ini apa sih witir di awal? Ya, witir di awal. Witir di awal itu habis Isya boleh. Ini yang bagus akhir malam.
Dua, tergantung kemampuan. Lanjut. Ini ada permohonan untuk meminta dimasukkan ke grup lagi Ustaz dari admin nanti mungkin. Ica ya. Ya, dari Pak Heridon. Oke, baik. Ini masih ada 5 pertanyaan, tapi mungkin bisa satu lagi Ustaz ya, karena waktu. Ini aja, cepat jawabnya coba. Baik, coba dibacakan ya. Dari Ibu Pipit, apa Ustadz jika ingin mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, membacanya 100 ayat di malam hari, apa maksudnya mulai dari Isya atau pada saat tahajud dan Qiyamul Lail? Ya, Qiyamul Lail maksudnya. Qiyamul Lail itu maksudnya tahajud ya. Jadi maksudnya Qiyamul Lail 100 ayat. Ya. Baik. Lanjut. Izin bertanya Ustadz, ketika sholat berjamaah, makmum kan membaca Al-Fatihah, harus dalam hati atau dilafalkan pelan atau bagaimana? Dilafalkan, nggak boleh sholat dalam hati. Semua sholat itu nggak boleh dalam hati. Bergerak bibir atau terkedengaran sendiri. Nggak boleh sholat yang batal termasuk sholat di dalam hati. Ya, jadi sholat itu harus bergerak bibirnya, baca atau kedengaran sendiri. Lanjut. Baik. Sujud yang lama itu bacanya apa saja ya Ustaz? Banyak doa sujud, ada 6 ya. Ada semua, ibu bisa lihat di ensiklopedia sholat, dicoba miliki bukunya ya. Atau ibu bisa ketik rumahyesus.com, ibu bisa lihat, atau ibu punya aplikasi apa doanya, nanti apa doanya di iPhone, di Android, nanti ibu bisa lihat di aplikasi itu doa-doa sujud ada banyak. Kurang lebih ada 8 doa sujud. Banyak doa sujud itu. Lanjut. Pak Ustadz mau tanya, lebih baik melakukan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid atau puasa Daud? Puasa Daud itu udah paling terbaik. Gak ada puasa paling baik selain puasa Nabi Daud alaihissalam. Yang menyatakan baik itu siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua di bawahnya. Lanjut. Ya. Kemudian kalau kita mau mengontrakan rumah tapi dengan orang non Muslim bagaimana ya Ustaz? Nggak apa-apa ya, nggak bisnis mah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bisnis mah. Ya lanjut. Baik, asal jangan buat gereja itu yang nggak boleh. Terakhir Ustaz, apakah untuk memulai sholat wajib di rumah bagi wanita apakah menunggu qomat dari masjid? Enggak, ya sholat di rumah itu bebas. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Ya, yang penting sudah masuk waktu sholat, Anda boleh melaksanakan sholat. Sudah habis Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya saya baru kali ini kajiannya setelah pulang haji ya. Setelah tanggal 30 Juni. Masih belum maksimal. Masih coba-coba ya. Masih sakit. Semoga sembuh Ustaz. Ya, diminta doanya biar cepat sehat, amin. Biar bisa aktivitas lagi. Demikian yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih buat PT Donggi Senowo. Semoga tambah berkah. Allahumma hatim lana min hasyatika ma tahulu bihi baina mana wa baina ma'asik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana wa jal warisamina wa jal sarana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajrid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz.